ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Udah masuk. Nah, saya masuk pintu, saya bilang sama kameramen saya, ini kayaknya Islam Jamaah deh. Nggak tahu kan. Oh ya udahlah, terus aja. Nah, waktu minta izin azan, ternyata nggak boleh. Boleh. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Cuman bilangnya? Nah, katanya, Mas mau azan ya gitu kan. Karena kan anehnya juga, tadinya saya mau langsung azan karena orang lain udah selesai azan, udah 5 menit. Ini belum ada yang azan gitu kan. Melebihi waktu. Ya. Jadi saya mau azan lah. Gitu. Pas saya mau azan, ternyata datang orang. Mubaliknya. Masih muda lah, lebih muda daripada saya gitu kan. Terus saya bilang, Mas mau azan ya? Iya, boleh saya yang azan gitu. Saya aja. Gitu dengan sinis gitu. Ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala najih wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Tidak biasanya saya kedatangan tamu, biasanya saya kedatangan tamu seorang mantan Islam Jamaah yang sering curhat sana sini. Namun kali ini saya kedatangan tamu orang yang sebelumnya tidak mengenal apa sih, ya tahu sih Islam Jamaah, teman nggak begitu mengenal apa ke dalamnya apa. Dan kebetulan juga beliau sedang bermasalah dengan Islam Jamaah. Gitu aja kita anggap secara singkatnya bermasalah, walaupun secara di online, kita nggak secara offline loh. Secara di online, secara di dunia maya banyak yang menghujat gara-gara suatu hal. Nanti kita kita wawancarai dan kita kenalan lebih jauh. Beliau adalah pemilik channel Azan Santai. Dan dia juga termasuk muadzin yang cukup luar biasa, bersanad juga. Dan subscribernya cukup banyak, luar biasa. Alhamdulillah. Tadi siang, tadi agak pagi ya, datang ke rumah saya. Alhamdulillah, suatu anugerah untuk menyambung satu rahim. Langsung kita tanya, karena saya melihat juga sepintas-sepintas tidak secara detail sih. Beliau sedang bermasalah dengan Islam Jamaah ketika membuat konten di Masjid Islam Jamaah. Kita kenalan dulu secara singkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz ya, ini mohon cerita sedikit lah. Banyak nggak apa-apa. Baik, siap. Apa yang terjadi dengan antum kok sampai antum diviralkan baik di TV Bahman maupun di channel-channel antum itu kok kayaknya rame berurusan dan Islam Jamaah itu apa sih sebenarnya? Betul Ustaz. Jadi saya tadinya fan aja gitu kan. Saya bodo amat gitu kan orangnya gitu kan. Yang menanggapi komentar kadang-kadang saya lihat gitu kan. Udahlah, sepintas lalu. Ada yang japri Ustaz dari mantan gitu ya. Ustaz katanya, insyaallah saya siap bantu katanya kan. Itu konten antum diviralkan katanya di TV Bahman. Apa konten antum itu? Jadi konten saya itu Ustaz, jadi kan kegiatan saya setiap hari, bukan setiap hari, ya dibilang kegiatan saya lah gitu kan, hampir setiap hari, biasa seminggu sekali gitu kan. Bahkan kalau ada waktu luang setiap hari. Itu saya itu azan keliling ya. Azan keliling gitu kan. Di berbagai daerah. Di daerah, di tempat-tempat, pokoknya di masjid-masjid lah. Nah, memang saya itu sangat menghindari azan di tempat Islam Jamaah gitu. Karena saya tahu lah, saya nggak mau lah gitu kan. Musik tadinya sih seperti itu. Itu pikiran saya gitu kan. Nah, setelah itu saya masuk situ. Saya kan sekarang sudah terbiasa dengan masjid-masjid yang lain gitu kan. Gitu. Nah, di Islam Jamaah itu asing gitu menurut saya gitu. Auranya itu kerasa lah gitu. Bahkan saya ada feeling nih, kayaknya ini Islam Jamaah, tapi kok nggak ada pelangnya gitu kan. Udahlah, saya masuk aja. Udah masuk. Nah, saya masuk pintu, saya bilang sama kameramen saya, ini kayaknya Islam Jamaah deh. Nggak tahu katanya. Oh ya udahlah, terus aja. Nah, waktu minta izin azan, ternyata nggak boleh. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Cuman bilangnya? Nah, katanya, Mas mau azan ya gitu kan. Karena kan anehnya juga, tadinya saya mau langsung azan karena
orang lain udah selesai azan udah 5 menit. Ini belum ada yang azan gitu kan. Melebihi waktu. Ya. Jadi saya mau azan lah gitu. Pas saya mau azan ternyata datang orang. Mubaliknya. Masih muda lah, lebih muda daripada saya gitu kan. Terus itu saya bilang, "Mas mau azan ya?" "Iya," kata. "Boleh saya yang azan gitu?" "Saya aja." Oh gitu, dengan sinis gitu. "Saya aja," katanya gitu. Nah, kalau di komen-komentar itu kan itu bukannya nggak boleh katanya. Kalimatnya ya kata saya orang waras ya udah tahu lah kalau yang namanya saya aja nggak boleh. Artinya gini, boleh nggak saya pinjem? Nggak boleh. Lagi dipakai. Nah, itu kan bahasa gitu kan. Bahasa gitu kan. Nah, seperti itu. Artinya memang nggak boleh kan? Iya. Terus ya saya coba mencairkan suasana, saya tanya ya. Cerita ngobrol. Ya, dijawab lah gitu dengan sesingkat-singkatnya gitu. Udah selesai itu kita sholat. Ya. Kebetulan gaya saya itu beda sendiri. Oh gitu, apa gayanya? Gayanya saya kan biasanya, untungnya saya nggak pakai jubah. Oh gitu. Pakai baju koko. Baju koko, pakai peci. Terus celana, sholat saya pun mungkin beda gitu saja. Dengan mereka itu beda. Mereka itu ngeliatin gitu kan, entah itu ibu-ibunya, entah itu bapak-bapaknya ngeliatin, orang-orang semua di situ jamaahnya ngeliatin gitu. Wah, saya simpulkan ini adalah Islam jamaah. Setelah itu saya keluar terus yang azan itu ngobrol lah sama ibu-ibu, nggak tahu ngobrolnya itu apa gitu, saya nggak mau suzon ngobrolan apa, entah ngobrolin saya atau bukan terserah. Terus itu saya keluar, saya bilang seperti ini sama kameramen saya, ayolah cepat pulang gitu kan, jangan lama-lama di sini gitu kan. Tapi itu setelah sholat ya? Setelah sholat, takutnya dipel, dia bilang kayak gitu. Itu kan bercandaan gitu kan, coba dilihat dipel nggak, udahlah saya nggak mengurusin itu. Nah, ketika saya di akhir video, saya itu cerita tentang pengalaman saya saat. Oh gitu. Pernah waktu itu mampir ke rumahnya Islam Jamaah, dipel. Terus itu pulang, HP ketinggalan, pas balik lagi dipel. Oh gitu. Itu waktu saya cerita di SMP. Dan saya pulang bodo amat gitu kan, Nah di situ, wah masya Allah, langsung banyak tuh. Jadi video saya itu dipotong-potong, langsung di stage gitu kan, diviralkan tuh sama TV Mbah Man itu. Ngomongnya gini-gini, ini kena UU ITE katanya kan, pasal 156, 157 katanya, tentang berita hoak, pemberitaan, bukan, pencemaran nama baik katanya. Karena saya tuh bilang seperti ini, kan ada yang tanya, LDI itu apa sih gitu kan, atau Islam Jamaah itu apa sih gitu, ada yang tanya seperti itu. Saya tanya, Islam Jamaah itu adalah sekte atau aliran sesat gitu, ada yang bilang kayak gitu. Tambah ngamuk Sat. Tambah ngamuk katanya, wah itu fitnah kan, kamu fitnah. Ada yang bilang, gelut yuk gitu, rumahmu di mana, Sherlock gitu, udah kita boxing aja katanya, kita apa, boxing katanya, tinju aja atau tarung bebas katanya gitu. Saya bilang, wow, yang paling petarung, saya bilang kayak gitu. Iya. Terus itu ya udah katanya Sherlock aja gitu. Saya nggak tanggapin itu kan, bodo amat gitu. Memang ada beberapa yang saya tanggapi. Saya tanggapi obrolannya. Ya semakin ditanggapi, saya semakin pengen tahu sih apa itu Islam Jamaah. Iya. Karena saya terlanjur basah dan saya pun sudah lama ngelihat artikel cerita dari teman-teman, video-video yang sering saya lihat tuh ya channel antum gitu kan, itu sering kalau saya lihat. Jadi ketika saya searching Islam Jamaah, yang keluar tuh antum kawan hijrah gitu kan, gitu. Lihat dia, gitu bahaya banget ini kan, gitu. Terus saya baca. Akhirnya oke, saya putuskan untuk klarifikasi gitu kan. Tapi klarifikasi saya bukan untuk minta maaf, hanya menjelaskan. Cuma untuk menjelaskan kenapa sih saya bilang sesat. Karena saya berpatokan pada ini data ini. Dan alhamdulillah di waktu bersamaan dari teman-teman Jokam itu pada nyerbu saya lewat komentar sama DM atau chat. Ya. Dan alhamdulillah dari kalangan kawan-kawan mantan itu juga masih support DM saya lewat WhatsApp gitu. Alhamdulillah dari Jokam nggak ada yang WhatsApp. Nggak berani dia. Nggak berani gitu kan. Nanti kalau WhatsApp langsung saya kasih ke antum gitu. Jadi gini, antum kan tadi mengatakan saya itu menghindari di Islam Jamaah. Sebenarnya ada nggak, dan sebelumnya itu ada rasa gimana, keanehan. Kan masjid itu kan mesti kan ada kesamaan deh, ayem, tentrem. Betul. Emang ada rasanya agak gimana itu ada, Bang? Ada Zat. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di Islam Jamaah itu
kalau kita masuk ke Islam Jamaah itu satu, kalau memang di situ ada orang, semuanya tuh nggak ada senyum, Tat. Sinis gitu kan. Sinis ini, najis nih, seolah-olah gitu, najis nih gitu kan. Sinis gitu, senyum aja enggak. Nah, saya kan mencoba untuk mencairkan suasana. Saya sapa gitu, makanya saya ajak ngobrol gitu. Nggak, selama antum buat konten adzan itu pernah berapa kali kira-kira pernah yang nggak jadi lah itu kan yang jadi kemarin yang itu, yang jadi viral itu loh ya sengaja udahlah lanjut aja gitu kan. Tapi pernah yang kayaknya kan nggak jadi, pernah saat ada beberapa kali saya masuk ke itu kayaknya Islam Jamaah, saya langsung pulang. saya nggak mau buat gara-gara gitu kan. Gitu. Pas situ karena saya penasaran, kayaknya bukan gitu kan, bukan karena nggak ada ciri-cirinya gitu kan. Tapi antum kan ada di Lampung nih, Lampung ya. Di sekitar sana ada nggak ada sebenarnya? Banyak saat, bahkan di Lampung itu saat. Jadi kita itu setiap sebulan sekali ada ustadz kita itu ngisi kajian, diminta sama Islam Jamaah itu. Islam Jamaah Mantan. Jadi satu komplek. Oh gitu. Satu komplek. Sudah hijrah semua. Pelangi itu ada Islam Jamaah gitu di situ. Semuanya dari mulai imam ya disebutnya. Imam sampai rakyat biasa keluar Sob. Cuma beberapa gelintir. Itu daerah videonya ada situ. Tapi Lampung ya maksudnya. Lampung Selatan. Daerah Palas lah gitu. Oh, Palas. Daerah Palas gitu. Sidomulyo Palas itulah. Gitu. Itu dari rumah antum berapa kilo kira-kira? Berapa jam perjalanan? Itu perjalanan sekitar setengah jam. Oh, nggak jauh ya. Nggak jauh. Sini. Itu karena daerahnya jelek aja jalannya jelek gitu. Kalau jalannya bagus kayak sini pas satset sampai gitu kan. Nah, luar biasa tuh, kaget itu. Gitu kan, keluar semua. Ini pelangi masih ada. Tapi cocok nih gitu kan, saya buat konten. Tapi cuma satu, selama saya ngaji di situ beberapa kali saya coba buat konten satu aja lah gitu. Karena saya ditegur pada waktu itu. Nggak boleh. Bukan nggak boleh saat. Saat katanya, kami ini baru hijrah katanya, baru sebulan kami ini hijrah katanya, antum kasihanlah kepada kami gitu kan, jangan diviralkan dulu lah katanya, kami itu udah teror di mana-mana katanya gitu kan. Dipikir saya ngapain takut gitu kan. Terus itu saat katanya antum nanti dipermasalahkan, ini orang sana itu uangnya banyak gitu. Iya benar. Kata saya, apa hubungannya apa hubungan sama saya gitu kan. Wah udah sekalian viral saat. Jadi sebulan itu ya bukan sebulan ya, 5 juta sekian ya penonton. Iya, jadi bulan pertama 1 juta, bulan kedua nambah 3, terus itu sampai setengah tahun itu sampai 5,6 juta apa berapa gitu. Itu ditonton gitu kan. Ya videonya nggak ada kata-kata saya ngeledek, nggak ada, cuma di judul aja. Jadi saya bilang, ya emang itu, kita juga dakwah tidak ada kata-kata ngeledek. Kita katakan benar, kita katakan benar. Nah, kita meluruskan gitu saudara. Tapi setelah antum ini di Jawa keliling antum sampai kalau di Indonesia sudah semua? Belum saat. Di Jawa Timur sudah belum semua. Jawa Timur sudah dalam proses. Jawa Tengah ini ya. Jawa Tengah. Dalam proses. Jawa Barat juga berproses. Pernah menjumpai selain di Lampung, selain di sini ada ya? Di Blitar, di Sragen ada. Di Sragen itulah yang kemarin yang membuat geger itu. Yang geger itu di Sragen. Gitu. Tapi benar saat awalnya memang anak sudah udahlah gitu kan, cuma sebatas konten gitu. Kalau mereka nggak mempermasalahkan itu, saya pun nggak mungkin. Jadi mereka itu nyenggol terus tuh. Nyenggol dari komen, woi baca goblok katanya. Jadi semua tolol gitu kan, goblok, terus itu ada guguk gitu kan, dibaca anjing lah, babi lah gitu. Semua kata-kata kasar itu masuk. Saya biarin nggak saya tanggapi. Gitu. Makanya saya kan ini orang ngapain, nggak mantan ikut-ikutan, mantan diserang, banyak kasar. Karena saya terlanjur diserang. Sekalian juga ada. Sekalian saya buka di klarifikasi itu. Nah, konsekuensinya mungkin agak berat, bukan agak berat ya. Saya kalau down alhamdulillah jangan. Insya Allah enggak. Jadi ketika saya itu untungnya saya kan itu sebulan tuh enggak baca komentar. Oh itu sudah sebulan tuh? Sebulan udah hampir sebulan. Tapi sampai sekarang masih ramai terus ya? Ramai terus. Berbeda. Di komentarnya gitu kan. Kemarin juga masuk di baru 3-4 hari masuk di grup-grup mantan tuh. Ini
anu mau adzan nih, nggak boleh adzan nih. Saya belum buka sudah firasat, nggak mungkin, boleh. Nggak mungkin boleh lah. Itu kan pasangannya sholat. Sholat aja nggak mau diimami, adzan nih nggak mungkin. Nah ada satu tuh yang saya ladenin tuh kan, ada dua saya ladenin. Saya bilang kayak gini, kalau memang nggak sesat gitu, oke kalau gitu, izinkan saya buat pengajian di Masjid Islam Jamaah. Saya undang Kiai apa namanya Idrus Romli, saya bilang kayak gitu kan. Atau saya bilang Anwar Zaid, Uwas, bahasa lama gitu kan. Gitu biar masjidnya rame, saya bilang kayak gitu. Nggak perlu katanya. Orang di kita aja ustadznya banyak, bagus-bagus katanya gitu. Nggak berani gitu kan, berarti kan. Nah, seperti itu. Nggak berani. Pokoknya lucu satu itu. Iya, jadi memang kita sendiri juga ya sedikit sharing lah ya. Kita sendiri juga hijrah, saya juga hijrah toh. Ya juga kita merasakan itu. Cuman pada 3-4 tahun ini memang kita tuh gencar untuk dakwah. Dan harapan kita memang bukan hanya dari kawan-kawan mantan yang berdakwah itu. Karena tuduhannya sangat luar biasa. Tuduhannya ya kita dituduh sakit hati lah. Nah, betul. Ingin jadi imam, jadi pemimpin dan sebagainya. Sehingga belum ada sebagian, tapi belum nampak dari sahabat-sahabat, ustadz-ustadz maupun kawan-kawan YouTuber lah, bisa katakan YouTuber yang mengangkat untuk masalah ini. Dan akhir-akhir ini insya Allah termasuk antum salah satunya yang ikut berbasah-basahan dengan kami, mandi basah-basahan dengan kami. Ya semoga nanti akan mendapatkan katakanlah membuat sadar mereka. Karena ini saya kenapa mau mengangkat itu? Saya termasuk orang yang perhatian gitu kan, gini. Saya ini kan berhak masuk surga juga gitu. Oh gitu ya. Kenapa saya artinya di luar jamaah Islam itu dikatakan sesat, dikatakan kafir, dikatakan najis, nggak berhak masuk surga karena nggak berjamaah, nggak nuntut satu imam gitu kan. Nah itu sebagai pengertian itu antum tahu dari mana? Artinya sudah dari dulu sudah mengetahui atau baru-baru kali ini? Itu sudah mengetahui, cuma biasalah gitu. Ditambah karena saya disenggol terus, gitu kan, Pak bukalah sekalian gitu lah, gitu. Tak buka sekalian saat. Gitu. Oh sebenarnya udah tahu nih? Sudah tahu, cuma saya udahlah gitu biarin kan. Aja ada teman-teman yang lain gitu kan, ada kawan hijrah, ada ribat segala macam itu yang ngangkat. Apa yang saya ngikut-ngikut, saya fokus azan aja. Nah, karena saya udah terlanjur diviralkan, diciprat-cipratin terus. Oke, sekalian saya ngejebur itu. Gitu bismillah saat. Jadi mohon bimbingan antum gitu kan, karena antum kan yang lebih tahu kan, karena yang di dalamnya kan antum sudah berpuluh-puluhan tahun gitu, paham. Saya baru pertama gitu kan. Jadi beliau ceritanya itu datang ke rumah saya dalam rangka untuk sharing, sharing. Memang saat ini beliau sedang banyak dihujatan itu aja, banyak hujatan, bahkan diancam mau dilaporin ke polisi ya. Kami sebagai mantan, kalau beliau dilaporan polisi, kita dipanggil sebagai saksi, kita siap. Bahkan ada yang bilang jangan sampai katanya kamu menyesal selamanya katanya. Oh gitu. Maksudnya apa gitu kan? Gitu. Saya bilang ngancem nih gitu kan. Gitu. Katanya bukan ngancem katanya. Ini apa namanya teguran buat Anda katanya, karena sudah mengatakan ini sesat gitu. Tapi ada yang keceplosan saat. Saya bilang kan, ya udah gitu, izinkan saya untuk untuk mengadakan pengajian, untuk Jumatan lah gitu. Saya bilang seperti ini. Udahlah gini aja, saya izin Jumatan lah gitu. 3 kali atau sebulan inilah kita yang ngisi. Salah satunya saya yang khotib, saya yang jadi imam gitu. Gitu. Coba kalau nggak sesat gitu kan. Oh nggak terima gitu kan. Nggak bisa kayak gitu katanya. Lawang itu kan pernah dulu toh tahun berapa ya, 2022 kayaknya ya. Itu pondok pusatnya kan kedatangan dari MUI. Akhirnya kan dibagi 2 yang Jumatan. Gitu. Oh iya jadi separuh berimam dengan yang dari MUI, yang separuh di gedung di imam sendiri. Gitu. Nanti tukeran. Setelah bubar yang ini yang di depan ini ganti Jumatan lagi di gedung nanti. Oh gitu ya. Oh iya dia nggak mungkin, nggak mau. Itu karena itu sudah akidah, keyakinan. Membatalkan ibadahnya semua kan, orang luar semua batal ibadahnya, tidak sah
amalannya kan seperti itu. Nah itu saya nggak bukan kurang terima. Saya nggak terima kalau saya udah capek-capek umroh gitu kan, saya udah sholat, baca Quran dianggap. Itu persis dulu pas saat teman saya kuliah. Ada namanya kuliah orang Palur situ namanya Ayat. Saya panggilnya Ayat. Saat saya dikepung kan dia baca surat kabar nih. Nah, dia bilang, ngapain sih Pak Iwan? Kok ngurusi ngono barang? Sudahlah, kamu masuk urip gak pengen tentrem, itu orang selain bukan warga Islam Jamaah. Terus saya bilang, ini saya tuh membela antum. Bela apa maksudnya? Antum itu dikatain dikafir-kafirkan, tidak diterima badam sama terima. Oh gak terima, lanjut saya tak dukung malah. Kurang lebih seperti itu. Makanya karena saya terlanjur diciprat-cipratin, Bismillahnya nyebur lah gitu lah. Insya Allah sebisa mungkin ya, walaupun memang ranahnya saya muazin gitu kan, masuk ke ranah ini ya oke lah, masih satu ranah gitu lah. Satu ranah sama aja. Gitu, ya nggak apa-apa kan, kesempatan apa itu, apalagi pengikut jenengan kan banyak nih. Mudah-mudahan dakwah kan bisa mohonnya mungkin semampunya dengan saya tidak minta secara keseluruhan, tapi semampunya dengan kira-kira apalah yang mungkin perlu didakwahkan. Kalau bahan mungkin insya Allah kita mulai bahan mentah, bahan sudah matang, bahan sudah punya semua. Mau rasa apa, mau ngolah aja. Iya. Islam Jamaah itu kalau misalnya kita itu semacam koki lah. Koki yang sudah ahli di dalamnya. Jadi mau apa kamu konangan lah. Kamu ini nanti endingnya ke sini kok. Kamu makanya endingnya ke sini kamu nanti itu. Ini sudah tahu alurnya. Sudah tahu alurnya. Jadi ya saya berharap jangan patah semangat, antum tetap semangat. Insya Allah temannya banyak, dan kita niatkan ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Anak mau dipolisikan saat? Ya, dipolisikan lah. Nggak berani sekarang. Nggak berani ya? Jujur aja nggak berani. Ya, kenapa? Karena sudah semua membongkar itu. Ya. Samanya kalau dipolisikan dia buang-buang waktu, buang-buang uang. Dan mereka membongkar dirinya sendiri gitu ya? Iya, dia seperti hanya bunuh diri sendiri. Dan seandainya bisa terjadi, kawan-kawan Hijrah siap. Dari pengacara juga kita ada. Nah, kalau saksi-saksi mau berapa orang kita siap semua. Dari kalangan seluruh raya aja ada sekitar 500-an orang kita siap. Kalau mau jadi saksi semua, ini mulai dari mantan pendoktrin, korban, apa semua ada. Sampai saya bilang kayak gini saat katanya, kan ada nih kayaknya sih orang bodoh di Islam Jamaah gitu kan. Orang bodohnya bilang seperti ini katanya. Kamu berani nggak mentanggungjawabkan omongan kamu itu bahwa saya mau mengecap kita sesat gitu? Saya bilang berani. Kalau gitu berani nggak katanya datang ke pimpinan pusat katanya. Saya bilang, oh sangat berani gitu. Oke, atur waktu, tanggal dan tempat. Saya bilang kayak gitu. Sekalian semua pimpinan pusat dikumpulkan. Terus itu jamaah juga jamaah Islam Jamaah dikumpulkan, dihadirkan juga ormas Islam seluruh Indonesia. Saya di situ, kalau saya bersalah, saya akan minta maaf di hadapan hadirin, dan saya akan beat sama imam itu. Dan kayak gitu, saya akan masuk katanya. Gitu, nggak berani dia, nggak berani. Sudah kita coba itu dulu, sudah pernah. Apalagi nanti bersama mantan. Bersama mantan itu seperti kena fobia dia. Tapi capnya gitu, sama mantan tuh mereka sakit hati, pengen jadi imam katanya. Saya udah pernah nantang juga kok. Saya udah pernah nantang ke ketuanya DPP, DPW pernah. Di hadapan ketua MUI langsung. Jateng. Hadirkan ini Mbah Yai. Ketua-ketuanya hadirkan, kita diskusi. Antum jadi penengah. Nggak berani? Nggak berani. Dia datang nggak? Ya nggak datang lah. Wong MU-nya aja juga nggak berani menghadirkan juga. Ya itu bagus tapi kurang tepat bahasanya gitu. Padahal saya hanya ingin tujuan biar beliau datang, kita siarkan. Saya kan minta syaratnya. Syaratnya harus disiarkan. Di live kan? Ini orang ini minta di live saat. Sekalian katanya live katanya. Wah, berani banget, cocok. Nanti lah screenshot-nya anak kasih saja. Biar nanti tempel di sini gitu kan, live katanya gitu. Silakan, malah cocok, malah kita siap aja. Saya langsung berpikir gini, wah ini orang bodoh ini di Islam Jamaah ini, orang-orang yang tentara-tentara
Tentara bodoh. Tentara bodoh apa ya? Pasukan siap mati lah gitu. Siap mati tapi nggak punya akal, Punya nggak akal, akalnya. dan nggak akan dibela juga nanti Nggak kan. akan dibela. Kalau ada apa. Seandainya ada apa-apa dia ditinggalkan kok. Itu sudah kita sudah paham betul. Jadi intinya gitu. Jadi itu ya Mas Arif ya. Jadi antum kesini ya dalam rangka ada masalah, semoga jangan mengecilkan hati antum. Tetap tidak ada masalah, konten tetap konten, jalan tetap jalan. Kalau antum ingin sedikit membantu kami atau banyak, alhamdulillah. Dalam artian dalam tanda kutip niatkan untuk dakwah bagi mereka, jangan patah semangat. Insya Allah kami juga terus mengembangkan dakwah kami. Insya Allah. Insya Allah begitu. Ada yang ingin disampaikan pesan untuk sahabat-sahabat yang di dalam maupun yang hijrah? Sahabat-sahabat yang dalam gitu, semoga melihat video ini dan bisa mau menerima masukan atau ilmu dari luar. Karena ketika antum belajar, ya semakin pintar ilmu antum, maka antum bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Beliau ini karena belajar. Kalau antum itu manut sama pemimpinnya terus, itu antum dibodohi. Gitu. Dan dari yang sudah hijrah, ya saya doakan semoga istiqomah dan tetap bersatu, ya, membangun pengajian-pengajian gitu kan, supaya untuk menguatkan gitu. Karena kalau udah keluar tapi nggak ada penguatan, takutnya nanti malah terjebak dua kali, bahkan lebih parah lagi gitu sih. Itu ya, antum kan di masjid umum itu ya, saya nggak menyebutkan namanya masjidnya, kan muadzin di situ lah. Betul. Antum nanti bisa melihat biasanya ada yang mampir dari golongan ini. Nanti lihat, ngecek. Biasanya nggak mau bersatu, dia sholat di pojokan membentuk imam sendiri. Bentuk imam sendiri. Jadi bentuk imam sendiri, ya sholat. Cek aja nanti suatu saat. Saya nggak menyebut masjidnya lah ya. Antum yang lebih tahu. Kok ada sholat di depan, misalnya udah ada imam kok bentuk imam sendiri, lihat aja celananya. Oh ini sudah masuk Islam jamaah. Kemarin ada saat. Oh gitu. Kemarin ada. Satu rombongan saat. Gitu. Sama saya lihat gini. Tapi dia ada etiket baik, datang ke imam, ke depan gitu kan. Ada etiket baik. Nah teman saya ini bagus retorikanya gitu. Apa gitu. Saya ini orang nggak paham. Padahal teman saya itu paham. Ini maksudnya gimana ya? Ini kan ada imam nih. Kok gitu ditanya dia. Sholat, maaf ya Pak ya. Ini kebodohan saya. Coba minta penjelasannya. Kan kita kan ini mau jama kosor. Kita itu sholat isya saat. Isya. Kita ini belum sholat maghrib. Jadi kita maghrib dulu. Jadi imam yang lagi baca saat. Imam lagi baca keganggu saat. Amin di belakang. Saya juga baca. Oh iya jelas itu. Terus tuh udah itu saya timpalin gitu. Menurut dia nyinggung fikih kan. Tadinya saya nggak mau ngomong. Itu kan kalau menurut fikih kan. Jadi harus sholatnya harus maghrib dulu gitu. Saya langsung bantah gitu kan. 4 mazhab sepakat, bilang kayak gitu. Kalau ada imam di masjid 2 itu jamaah gitu, 1 dibunuh, saya bilang kayak gitu, gitu. Kayak gitu. Tak boleh. Dia langsung mengalihkan. Oh iya kalau gitu kami pamit dulu. Ini mau ada ini jamaah mau mau ngajak ini, gitu Pak. Bisa terreji yang lainnya gitu ya Pak, saya bilang kayak gitu. 4 jamaah. Karena masjid antum ini kan masjid umum nih. Di sini juga ada yang datang, ada. Lah antum nanti bisa lihat. Oh ini. Atau kalau enggak di mobilnya ada 354 atau Bahman. Oh ini pasti. Lihat aja ada gerak-geriknya. Bahman itu apa sih? Bahman itu sosok orang yang dulu di Bandro Hasan. Itu sosok orang yang pegawai dapur lah sebenarnya. Katanya seperti itu saya belum lahir juga. Tapi orangnya itu sabar, taat, gitu. Sehingga menjadi sosok figur Bahman. TV Bahman. Seperti itu. Bahman itu juga sebutan Islam Jamaah juga. Buat ini teman-teman silakan cek di TikTok ya, TV Bahman. Jadi video saya itu diviralkan di situ. Ya silakan dibom. Gitu. Itu komentar-komentar di situ. Oke, insya Allah demikian tuh Mas Arif, ada Ustadz Arif, luar biasa. Saya juga tertarik kenapa beliau sampai ikut-ikutan nyemplung dalam dakwah kepada mantan. Tapi alhamdulillah etikatnya baik, niatnya baik, dan semoga beliau semakin sehat, semangat. Amin. Tidak usah takut, wala yakhafuna laumata laim, jangan takut dengan cercaan orang yang mencerca.
kita bersatu kaum muslimin, inilah bukti bahwasanya kita tuh hijrah. Jadi bukti hijrah itu kita bersatu tanpa membeda-bedakan lagi siapapun, kita berikan support untuk dakwah mengajak kepada kebenaran. Demikian saudaraku semua, insyaallah dari kami salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Baik. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.